warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jamu Tradisional hingga modern. Selamat Menyaksikan. Sejarah jamu. Pernah terpikir gak dari mana kata jamu berasal? Secara etimologi, jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu singkatan dari jampi yang berarti doa atau obat, dan osodo yang berarti kesehatan. Jadi, setiap gelas jamu yang kita minum adalah doa untuk kesehatan. Budaya ini bukan tren baru, bukti sejarahnya sudah ada sejak abad ke-8 pada relik Candi Borobudur yang menggambarkan proses meracik obat dari tanaman. Tradisi ini kemudian mencapai puncaknya di era Kerajaan Majapahit di mana ilmu pengobatan tradisional mulai dicatat dengan rapi. Dulu, penamaan jamu sangat sederhana berdasarkan bahan utamanya seperti kunyit asam atau beras kencur. Tapi seiring berkembangannya zaman, sistem penamaan ini berevolusi. Ada yang dinamai berdasarkan khasiatnya seperti jamu galian singset, hingga kini muncul dengan label merek dengan dagang modern yang lebih catchy di menu-menu kafe. Dari yang dulunya bersifat langka dan hanya untuk kalangan keraton, kini jamu telah mengalami rebranding. Modifikasi kemasan dan cara penyajian di kafe modern membuat jamu tetap relevan bagi kita, generasi masa kini, tanpa kehilangan akar budayanya. Jamu adalah bukti nyata bahwa warisan leluhur bisa terus hidup jika kita berani berinovasi. Yuk teruskan tradisi ini dengan gaya kita sendiri. Indonesia dianugerahi dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Salah satunya melalui tanaman obat herbal. Lebih dari sekedar minuman tradisional, jamu adalah sistem kesehatan berbasis alam yang telah resmi diakui dunia melalui UNESCO. Mari kita bedah sains di balik tanaman-tanaman ini. Yang pertama ada kunyit atau disebut dengan Curcuma domestica. Kunyit mengandung zat aktif kurkumit. Secara klinisnya, ia bekerja sebagai anti radang yang kuat untuk membantu pemulihan fungsi pencernaan serta efektif untuk meredakan nyeri haid. Yang kedua ada jahe atau disebut dengan Zingiber officinae. Jahe ini dikenal sebagai kandungan mineralnya sehingga memberikan efek hangat secara instan. Ia bekerja meningkatkan imun tubuh dan mengatasi mual untuk meredakan gejala flu. Yang ketiga yaitu ada temulawak atau disebut dengan Curcuma zentoriza. Tanaman ini asli dari Indonesia dan memiliki sifat hepatoprotector sehingga temulawak berfungsi melindungi sel hati dan sel hati dari kerusakan, membantu metabolisme kolesterol dan menstimulasi nafsu makan. Yang keempat ada kencur atau disebut dengan Camphoria galana. Kencur kaya akan minyak atsiri yang bersifat ekspektoransia, sangat ampuh untuk melegakan tenggorokan sehingga menghilangkan batuk berdahak hingga mengatasi perut kembung. Yang kelima ada lempuyang atau disebut dengan Zingiber zerumbet. Mengandung senyawa zerumbon, lempuyang adalah spesialis pereda nyeri sendi untuk peradangan. Selain itu, ia juga digunakan untuk menstabilkan sistem pencernaan pasca infeksi. Yang keenam ada sirih atau disebut dengan piperbeto. Nah, sirih ini adalah antiseptik alami yang terbaik karena kandungannya memiliki fenol dan kefinol. Di dalamnya mampu membunuh bakteri patogen, menjadikan andalan untuk kesehatan area wanita, mengobati mimisan hingga antiseptik. Yang ketujuh ada daun pepaya atau sambiloto. Bagi yang mencari fungsi detox, daun pepaya dan sambiloto adalah kuncinya. Daun pepaya memiliki enzim papain, sementara sambiloto adalah seeking of bitter, bekerja untuk menurunkan kadar gula darah dan mengobati infeksi secara alami. Nah, memahami khasiat tanaman herbal adalah cara kita untuk menghargai alam. Untuk memahami khasiat tanaman herbal adalah cara kita untuk menghargai alam dan kesehatan diri sendiri. Namun, pastikan penggunaan herbal sesuai dengan dosis dan konsultasikan dengan ahli jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Mari lestarikan tradisi dengan literasi. Jadi, jamu apa nih yang udah kamu minum hari ini? Siapa bilang jamu cuma soal rasa pahit dan jualan keliling? Lihat di sekitar kamu. Sekarang jamu sudah bermigrasi dari pasar tradisional sampai ke meja-meja kafe, dari gelas plastik sampai ke botol kaca minimalis. Modifikasinya gak main-main loh. Ada jamu yang praktis yang tinggal sobek kemudian minum untuk stamina instan.
Dan juga ada jamu yang hasil racikan barista yang rasanya seger banget. Nah teman-teman, untuk membuat jamu sendiri di rumah itu simple tapi khasiatnya itu luar biasa. Berdasarkan pada panduan medis, bahan utamanya adalah kunyit yang kaya akan kurkumin sebagai antioksidan dan juga asam jawa yang dapat menyegarkan tubuh. Untuk langkahnya, yang pertama yaitu pastikan kunyit sudah dicuci bersih dan dikupas. Kamu bisa memarutnya secara tradisional atau menggunakan blender di rumah agar lebih praktis. Setelah itu, peras kunyit untuk diambil sari-sarinya. Setelah diperas, yaitu campurkan sari kunyit dengan air ke dalam panci, lalu tambahkan asam jawa yang sudah dibuang biji-bijinya, dan juga gula merah sebagai pemanis alami. Lalu masaklah hingga mendidih sambil terus diaduk perlahan agar semua nutrisi terekstraksi dengan sempurna. Lalu setelah mendidih dan aromanya harum, matikan api dan saring jamu agar teksturnya itu halus. Kamu bisa menikmatinya selagi hangat untuk relaksasi atau simpan di dalam botol kaca dan dimasukkan ke dalam kulkas untuk dinikmati sebagai minuman segar di siang hari. Lalu, teman-teman, minum ini juga terbukti efektif meningkatkan imunitas dan menjaga daya tahan tubuh kita. Murah, mudah, sehat. Yuk mulai buat jamu sendiri di rumah. Halo Sobat Sehat, selamat datang di video kami. Hari ini aku akan membahas minuman tradisional kebanggaan Indonesia, yaitu jamu. Bukan sekedar minuman, jamu menyimpan banyak sekali manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Mari kita bahas secara detail. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jamu itu sangat dikenal mampu meningkatkan sistem imun. Kandungan alami dari bahan seperti kunyit, jahe, dan temulawak bekerja sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan virus dan bakteri. Jadi, tubuh kita tidak mudah sakit dan tetap fit menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Jamu juga baik untuk sistem pencernaan. Minuman ini membantu melancarkan proses pencernaan, mengurangi kembung, dan menjaga kesehatan lambung. Cocok banget buat kamu yang sering merasa tidak nyaman di perut. Lalu yang ketiga, membantu detoksifikasi tubuh. Jamu membantu tubuh kita membuang racun secara alami. Proses ini penting untuk menjaga organ dalam tetap bersih dan fungsi optimal. Hasilnya, tubuh merasa lebih ringan dan segar. Lalu yang keempat, menjaga kesehatan kulit dari luar maupun dalam. Tidak hanya dari dalam, jamu juga berdampak pada penampilan luar loh. Dengan rutin mengonsumsi jamu, kulit kita tampak lebih cerah, sehat, dan bebas dari masalah seperti jerawat. Karena ini mengandung antioksidan membantu melawan radikal bebas. 5. Menambah energi dan mengurangi kelelahan. Buat kamu yang sering merasa lelah, jamu bisa menjadi solusi alami. Kandungan alaminya membantu meningkatkan stamina, membuat tubuh kita lebih bertenaga tanpa efek samping seperti minuman yang berenergi buatan. Lalu yang keenam, menjaga kesehatan organ dalam. Jamu juga berperan sangat penting dalam menjaga kesehatan organ dalam seperti hati, ginjal, darah, dan bahan seperti temulawak dikenal baik untuk hati, sementara bahan lain yang membantu menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Lalu, yang ketujuh, membantu mengatasi masalah kesehatan ringan. Jamu juga bisa membantu meredakan berbagai keluhan ringan seperti batuk, masuk angin, pegal-pegal, hingga nyeri haid. Jadi jamu bisa menjadi alternatif alami sebelum menggunakan obat kimia. Dalam budaya jamu gendong di Jawa, komunikasi antar pelanggan terjadi secara alami di sekitar penjual jamu yang biasanya sudah memiliki pelanggan tetap dan mulai berjualan sejak pagi, sekitar pukul 6 pagi. Nah, penjual yang umumnya berasal dari Jawa dan biasanya berkeliling sambil menawarkan jamu, dan ketika pelanggan berkumpul, mereka sering saling berbincang tentang manfaat jamu, pengalaman memilikinya, hingga kondisi kesehatan sehari-hari. Nah, interaksi ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, sehingga menciptakan rasa percaya serta hubungan sosial yang erat. Dengan demikian, jamu gendong ini tidak hanya menjadi minuman tradisional, akan tetapi juga menjadi media komunikasi dan kebersamaan antar pelanggan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah penjelasan mengenai jamu dari kelompok kami.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.